Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4277-4279. Melihat tumpukan sumber daya, Dev sedang tidak mood untuk berlatih. Sekarang dia belum dapat menemukan penyebab sakit dari binatang roh itu, Dev tentu merasa tidak nyaman. Berbaring di tempat tidur, memandangi cahaya bulan yang terang di luar, Dev tidak mengerti apa yang menyebabkan binatang roh ini sakit. Dia telah memeriksa seluruh tubuh binatang roh ini, dan tidak ada perubahan yang signifikan pada tubuh mereka. Tepat ketika Dev sedang berguling-guling di kamar dan merasa sedikit tertekan, dia tiba-tiba mendengar gelombang suara yang dalam. Suaranya sangat lembut, tetapi sangat dalam, seolah-olah berasal dari dalam tanah. Dev dengan cepat berdiri dan kemudian berjalan keluar ruangan, mendengarkan dengan seksama dengan telinga tegak. Mengikuti arah suara tersebut, Dev datang ke halaman binatang roh yang sakit itu. Dev melihat bahwa di bawah sinar bulan, binatang roh yang sakit itu tampak panik, meringkuk di sudut, dan terus meratap dengan nada pelan. Dev sangat bingung. Tidak ada apapun di halaman. Dan binatang roh ini sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan sehingga mereka menjadi ketakutan. Dev berjalan menuju halaman. Meskipun ada formasi yang menghalanginya, formasi ini hanyalah permainan anak-anak, sehingga Dev dengan mudah melewati formasi dan masuk. Setelah melihat Dev, binatang roh itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka meringkuk satu persatu dan terus menggosokkan cakarnya ke tanah. Dev sedikit mengernyit, lalu perlahan berjongkok dan dengan lembut menyentuh tanah dengan tangannya. Tepat ketika tangan Dev menyentuh tanah, dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar, dan tanah seolah bergetar 2 kali. Dev tiba-tiba berdiri dan menatap ke tanah. Dia tahu pasti ada sesuatu di dalam tanah, tetapi kesadaran spiritualnya tidak mampu menembus tanah untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Dev mencoba melambaikan telapak tangannya ke tanah, tetapi tanah tidak menunjukkan respon, yang membuat para binatang roh itu semakin panik. Kali ini, Dev semakin yakin bahwa ada sesuatu di dalam tanah. Dengan kekuatan Dev saat ini, jika dia memukulnya dengan telapak tangan, lubang yang dalam pasti akan muncul di tanah biasa. Apakah ada formasi di tanah ini? Dev mencoba mencari formasi yang terukir di tanah, tetapi setelah mencari beberapa kali, Dev tidak dapat menemukan jejak formasi apapun di tanah. Aneh sekali. Dev berpikir keras. Saat Dev sedang berkonsentrasi, cahaya bulan perlahan menyinari halaman. Dan di bawah bulan purnama, Dev menemukan ada pola formasi samar di tanah. Pola formasinya sangat samar, sangat redup hingga hampir tidak terdeteksi. Jika bukan karena cahaya bulan, Dev tidak akan bisa menyadari bahwa sebenarnya ada pola formasi di tanah. Tetapi ketika Dev hendak melihat lebih dekat apa pola formasi itu dan bagaimana cara memecahkannya, cahaya bulan tiba-tiba melemah, dan pola formasi yang terungkap tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dev mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan purnama. Dia tahu bahwa hanya ketika bulan purnama berada di langit, pola formasinya akan terungkap. Tetapi waktunya sangat singkat, dan tidak mungkin ada seseorang yang bisa memecahkannya. Belum lagi memecahkannya, jika seseorang tidak memperhatikan, tidak akan ada yang menyadari bahwa ada pola formasi di tanah. Diperkirakan bahwa McKinley Xiao juga tidak mengetahui adanya pola formasi di tanah di halaman ini selama bertahun-tahun. Tampaknya makhluk roh di halaman ini sakit satu persatu, dan itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang ada di bawah tanah. Tapi dia hanya tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah formasi ini. Tapi sekarang pola formasinya hilang, Dev tidak dapat menemukannya tidak peduli bagaimana dia menggunakan kesadaran spiritualnya. Kalau pola formasinya tidak bisa ditemukan, maka tidak mungkin bisa dipecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan, dia tidak tahu apa yang ada di dalam tanah dan tidak tahu cara menyembuhkan penyakit binatang roh ini. Jika memang tidak berhasil, dia hanya bisa memindahkan binatang roh ini dan membesarkannya di tempat lain. Mungkin penyakit di tubuhnya perlahan akan membaik. Nak, bukankah kamu sudah memahami pola ilahi? Kamu bisa meletakkan pola ilahi itu di tanah. Ini pasti akan bertentangan dengan formasi aslinya, dan formasi aslinya akan terungkap. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Ya, mengapa aku melupakannya? Aku tidak menyangka bahwa senior juga memahami teknik pertarungan. Tetap berada di lautan kesadaranmu sepanjang hari, aku mulai mengerti sedikit." Kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum.
Dev buru-buru membuat pola ilahi. Meskipun dia tidak mengetahui tingkatan formasi lawan, Dev mencoba yang terbaik untuk meletakkan pola ilahi. Jika pola ilahi terlalu sederhana dan tidak memiliki ancaman, tidak ada cara untuk membuat formasi aslinya bertentangan. Saat pola ilahi yang dibuat oleh Dev perlahan jatuh, tanah segera bergetar sedikit, dan binatang roh itu terus mengaum. Benar saja, ketika pola ilahi yang dibuat oleh Dev jatuh ke tanah, pola formasi tiba-tiba muncul di tanah. Kali ini, pola formasi jelas jauh lebih terang, dan seluruh formasi dapat terlihat dengan jelas. Dev tidak berani menunda sama sekali, dan segera mulai menguraikan pola formasi. Hanya butuh 1/4 jam bagi Dev untuk memecahkan formasi. Terlihat juga bahwa meskipun formasi tersebut sangat tersembunyi, ini bukanlah formasi tingkat tinggi. Ketika pola formasi retak, tanah tiba-tiba runtuh, dan kemudian lubang gelap ke bawah muncul di depan Dev. Di pintu masuk gua, gelombang panas terus datang, dan semua binatang roh menjadi semakin ketakutan. Dan setelah melihat sekilas, Dev berjalan menuju pintu masuk gua. Setelah masuk, Dev menemukan bahwa ruang itu terdistorsi dan dia benar-benar memasuki ruang spasial lain. Sepertinya ini bukan di bawah tanah, tapi ruang spasial. Dan pola formasi tersebut adalah kunci untuk membuka ruang spasial ini. Ruangan ini tidak terlalu besar, tetapi di dalamnya sangat panas, seperti berada di dalam api. Untungnya, Dev memiliki asal-muasal api dan api es terdingin, jadi dia tidak takut panas sama sekali, apalagi terbakar sampai mati. Dev melihat sekeliling dan ingin tahu dari mana datangnya gelombang panas di sini. Tapi saat Dev sedang melihat sekeliling, semburan api tiba-tiba menghantam Dev. Dev mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan semburan api langsung meledak, dan apinya bertabrakan dengan hebat. Boom! Dengan suara keras, gelombang panas mulai bergulung, dan seluruh ruangan dipenuhi api. Baru kemudian Dev menyadari bahwa di sudut ruangan, seekor binatang kecil sedang menatapnya dengan penuh semangat. Si kecil ini bertanduk di kepalanya, tampak seperti seekor anak singa, dan ada api yang menyala di sekujur tubuhnya. Sekilas, binatang kecil ini terlihat mirip dengan binatang kecil penelan langit di cincin penyimpanan Dev. Apakah itu binatang penelan langit juga? Dev memandang binatang kecil di depannya dan berkata dengan bingung. Binatang penelan langit pantatmu, itu adalah unicorn api. Itu bukan tandingan binatang penelan langit milikku. Itu adalah tunggangan Raja Bintang Api. Aku tidak menyangka bahwa tunggangan si idiot itu juga jatuh di dunia surga dan manusia. Sepertinya unicorn api kecil ini baru saja terlahir. Pantas saja semua binatang roh di halaman menjadi sakit dan kita tidak dapat menemukan alasannya. Menurutku mereka hanya ketakutan, kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum. Dengan cara ini, tidak hanya tunggangannya yang jatuh di dunia surga dan manusia, tetapi Raja Bintang Api juga jatuh di sini. Tunggangan Raja Bintang Api. Dev memandangi unicorn api kecil di depannya, dan tiba-tiba teringat bahwa Raja Bintang Api ingin melihat binatang penelan langit di dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengeluarkannya dan mengatakan itu adalah binatang unicorn, Raja Bintang Api jelas tidak senang dan mengatakan bahwa itu adalah binatang penelan langit, tunggangan Raja Iblis Awan Merah. Rupanya, Raja Bintang Api saat itu juga berharap tunggangannya akan terlahir kembali atau melahirkan penerus. Tangkap saja unicorn api kecil itu. Itu bisa digunakan sebagai tunggangan untukmu. Jika hewan itu besar nanti, dia bisa menjadi pengawalmu. Diperkirakan tidak ada seorang pun di dunia surga dan manusia yang mampu menghadapi unicorn api itu. Raja Iblis Awan Merah mendorong Dev untuk menangkap unicorn api kecil. Ketika Dev mendengar ini, dia juga ingin menangkapnya, tetapi begitu dia mendekat, unicorn api kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan menyemprotkan api yang tebal ke arah Dev. Dev buru-buru menghindar dan melihat ke arah unicorn api kecil itu. Tanpa diduga, si kecil ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia terlalu sulit untuk ditangkap. Bahkan jika tertangkap, mungkin akan sulit untuk dijinakkan. Kata Dev dengan sakit kepala. Tidak masalah, biarkan binatang penelan langitku yang mengurusnya. Binatang penelan langitku adalah monster langka yang bisa menakuti unicorn api ini sampai mati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Senior, binatang yang menelan langit itu luar biasa, tapi dia hanya makan dan tidur. Dia tidak patuh, dan aku tidak bisa membuatnya bangun. Dev tidak bisa berkata-kata. Binatang yang menelan langit ini memang kuat, tetapi ketika dia bangun, Dev tidak punya cara untuk mengendalikannya. Tapi begitu Dev selesai berbicara, cincin penyimpanannya bergetar, dan binatang kecil yang menelan langit itu bangun dan muncul tepat di depannya.
Sepertinya dia menyadari keberadaan unicorn api kecil itu, jadi dia terbangun. Melihat binatang penelan langit di depannya, unicorn api tiba-tiba menunjukkan kepanikan di matanya. Saya melihat binatang kecil yang menelan langit berjalan menuju unicorn api kecil. Unicorn api kecil itu menjepit ekornya di antara kedua kakinya dan tidak berani menyemburkan api lagi. Biarkan binatang kecil yang menelan langit itu lewat dan menamparkan kepalanya dengan cakarnya, tetapi unicorn api kecil itu tidak bergerak. Ketika Dev melihat ini, dia juga berjalan mendekat dan membelai unicorn api kecil. Hewan kecil itu berhenti bergerak dan tidak memusuhi Dev. Ini benar-benar satu hal yang menjatuhkan hal lain. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Unicorn api milik Raja Bintang Api hanyalah sampah. Orang tua itu hanya bisa menyombongkan diri dan memiliki temperamen buruk. Dia selalu merasa bahwa dia hebat. Raja Iblis Awan Merah mengejek Raja Bintang Api. Setelah mendengar ini, Dev tidak berani mengatakan apapun. Tidak peduli apakah Raja Bintang Api itu sampah atau bukan, dia takut dia akan langsung dibunuh oleh Raja Bintang Api hanya dengan satu pandangan. Tetapi berbicara tentang temperamen yang buruk, tampaknya makhluk abadi dari surga ini memiliki temperamen yang cukup meledak-ledak. Nak, kenapa kamu tidak memanfaatkan fakta bahwa unicorn api kecil baru saja menetas dan segera mengenali pemiliknya? Begitu dia mengenalimu sebagai pemiliknya, itu akan menjadi tungganganmu. Kalau tidak, ketika sudah besar, akan sulit mengenali pemiliknya, dan bahkan mungkin diambil oleh orang tua itu, Raja Bintang Api. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Dev. Senior, bagaimana caranya untuk bisa membuatnya mengenali saya sebagai tuannya? Dev tidak tahu bagaimana cara membuat binatang baik ini untuk mengenali dirinya sebagai tuannya. Esensi dan darah, selama kamu memberi makan unicorn api kecil ini dengan esensi dan darahmu, dan ia meminum esensi dan darahmu, dia akan menganggapmu sebagai tuannya. Kata Raja Iblis Awan Merah. Mendengar ini, Dev tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan puluhan tetes darah dari alisnya. Esensi darah ini melayang di udara, melayang di depan unicorn api kecil. Minumlah, minumlah, selama kamu meminum esensi dan darahku, kamu akan menjadi milikku. Dev terus berbicara ke arah unicorn api kecil itu. Unicorn api melihat esensi dan darah Dev, dan sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Dev. Dia bahkan tidak membuka mulutnya atau menjilat esensi dan darah Dev. Hei, apa yang terjadi? Melihat unicorn api kecil itu tidak meminum esensi dan darahnya sendiri, Dev sangat bingung. Hahaha, kurasa itu karena kekuatanmu terlalu rendah untuk menjadi tuannya. Kamu, seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi, mungkin orang pertama di dunia yang membiarkan binatang unicorn api untuk mengenalimu sebagai tuannya. Raja Iblis Awan Merah tertawa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dev tampak malu. Pada saat ini, binatang kecil yang menelan langit itu tiba-tiba mengangkat cakarnya dan menamparkan kepala unicorn api kecil itu dengan keras 2 kali. Kemudian dia memberi isyarat kepada unicorn api kecil untuk meminum sari dan darahnya. Di bawah tekanan binatang kecil penelan langit, unicorn api kecil tidak punya pilihan selain membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya, dan menjilat darah Dev hingga bersih. Saat unicorn api kecil menelan esensi dan darah Dev, Dev tiba-tiba merasa seolah-olah dia memiliki semacam ikatan dengan unicorn api kecil itu. Bersambung.